guys, jadi kita lagi perjalanan ke ITB untuk studi kampus. Hai. Ada Aiska sama Salwa. Hai Aiska sama. Ini makan apa Aiska? Nasi goreng konsum pagi hari. Oh iya, emang Bu Fajrin the best banget untuk jadi konsumsi. Katanya pasti makmur kalau kita sama Bu Fajrin. Alpi gimana perasaan Alpi hari ini? Ya seru sih dia. Seru ya jalan-jalan. Iya, siap. Semangat Pi. Sabar. Apa sih pada malu-malu banget, gak jelas banget ini. Pandu. Bas, kita mau ngapain di ITB, Bas? Mau main. Mau main, iya, katanya sih kita mau main ya. Oke, jadi di hari pertama kami seangkatan diajak berkunjung ke ITB, ya Institut Teknologi Bandung. Jadi selama di ITB itu kami mengunjungi 3 fakultas, yaitu Teknik Kimia, Manajemen Rekayasa, dan juga yang terakhir itu Pertambangan dan Perminyakan. Nah, untuk di jurusan Manajemen Rekayasa, kami diajak untuk mendengarkan sosialisasi dari salah satu mahasiswa yang tengah belajar di situ. Jadi kami diberitahu manajemen rekayasa itu apa sih gitu, apa aja yang dipelajari di manajemen rekayasa. Bisnis dan engineering. Jadi istilahnya kita tuh bukan SBM, tapi kita juga nggak teknik banget. Jadi kita tuh apa sih sebenarnya? Nah, kita di tengah-tengahnya. Namanya engineering manajemen rekayasa. Nah, next. Nah, mungkin sedikit untuk memberikan konteks supaya kalian tahu sebenarnya manajemen rekayasa itu kalian ngapain sih? Kalian ada yang tahu dengan Kodak? Tahu Kodak? Kodak tuh dulu di tahun 1900-an mereka tuh sangat terkenal dengan kamera. Jadi menurut kakak mahasiswa yang membimbing kami itu, menurut dia manajemen rekayasa itu seperti tengah-tengah di antara teknik industri dan manajemen bisnis ya. Jadi di manajemen rekayasa ini mereka belajar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi dan inovasi, perkembangan teknologi, dan juga seperti hal-hal yang berhubungan dengan bisnis dan manajemen. Presentasi yang dibawakan oleh kakak mahasiswa tersebut menurut saya sih asik. Kayak dari gaya bicaranya, bagaimana ia bisa mengajak dan menginspirasi para murid-murid. Inovasi apa sih yang bisa kita kasih? Misalkan sekarang HP yang paling baru kameranya itu ada 3. Nah, mungkin nextnya adalah bikin kamera dengan HP dengan kamera 4. Tapi apakah kamera 4 itu dibutuhkan? Apakah emang orang-orang itu pengen kamera 4? Dan apakah emang kamera 4 ini teknologi yang paling mutakhir? Itulah yang berusaha didefinisikan oleh manajemen rekayasa. Next dulu. Baik, di sini selanjutnya ada body of knowledge dari manajemen rekayasa. Sini ada beberapa poin yang tadi udah disampaikan oleh Kak Zalfa juga tentang bagaimana itu beririsan dengan bisnis dan juga engineering. Jadi di manajemen rekayasa ini tentu banyak sekali pelajaran yang kami pelajari, ya, tapi tetap tetap santai ya Kak. Namun sayangnya mereka tidak mengajak kita berkeliling ke
fakultas dan ruang kerja mereka. Jadi ya kita tidak bisa mendapatkan gambaran lebih besar lagi. Ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, selain ke manajemen rekayasa, kita juga berkunjung ke teknik kimia. Di Fakultas Teknik Kimia, kita diajak untuk menonton video yang menjelaskan apa yang akan kita lakukan sebagai mahasiswa di teknik kimia. Setelah itu, ada penjelasan lebih lanjut oleh Bapak dosen, di mana dia menjelaskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang bisa kita ambil sebagai lulusan teknik kimia. Ya, mendesain ya. Iya, ya. Hanya agak beda dengan teknik mesin ya. Jadi contoh begini lah saya jelaskan ya. Kalau bagaimana sebuah pabrik itu terbentuk. Nah, yang pertama kerja itu adalah orang kimia. Dia harus menentukan rute reaksi segala rupa ya. Misalkan. Setelah itu, kita mengunjungi lab mereka. Yang pertama, lab yang dipakai oleh mahasiswa untuk belajar teknik kimia dasar seperti bagaimana cara mengirim bahan-bahan kimia melalui pipa dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana di lemari es itu bekerja? Nah, di sini alatnya begitu ya. Tentang refrigerasi. Kayak gitu. Bisa macam-macam ya. Jadi kalau fraksionasi kan dia komponennya banyak, harus kita pisahkan. Tapi mungkin bisa dua komponen, misalkan pemekatan alkohol hasil tadi mikroorganisme ya. Hasil kalau dari mikroorganisme alkohol itu cuma 9% konsentrasinya. Tapi kita pengennya kan yang 70% ya. 90%. Nah, harus dipekatkan istilahnya itu. Bisa pakai ini. Itu cuma dua komponen. Tentunya kalau cuma dua komponen, nanti produknya cuma di paling atas sama paling bawah saja. Di tengah-tengahnya tidak ada, gitu ya. Nah, itu ada tangki bahan baku di sebelah sana, gitu kan. Kemudian dicampur. Nanti di sini ada. Nah, bisa jadi bahan bakunya cair, tapi katalisnya padat. Perlu ada proses presipitasi, gitu ya. Ini campur mungkin di situ presipitatornya. Kemudian disaring di sana, ada unit filtrasinya, begitu ya, kayak gitu. Presipitasi itu semacam seperti dalam produksi gula ya. Gula itu jadi padat dari bahan baku cair dia jadi padat gitu ya. Jadi mengkristal, begitu ya, mengkristal. Ini unit produksi pembuatan katalis. Yang kedua, kita mengunjungi lab besar mereka yang berisi mesin-mesin besar yang biasanya dipakai di pabrik. Ini digunakan untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana mengoperasikan mesin-mesin industrial. Memanfaatkan oksigen di udara yang asalnya konsentrasi 20% bisa sampai 80% ya. Nah, selanjutnya kita semua diajak untuk berkunjung ke Fakultas Pertambangan ITB. Awalnya, Fakultas Pertambangan itu tidak terlalu terdengar menarik untuk beberapa anak loh. Tapi ternyata setelah kami melakukan kunjungan langsung ke Fakultas Pertambangan ITB, hal tersebut membuat kami yakin bahwa ternyata pertambangan juga menarik loh. Karena apa? Karena saat kami berkunjung ke Fakultas Pertambangan ITB, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan presentasi dari salah satu dosen di Fakultas Pertambangan. Apa sudah kepikiran? Belum ya? Nah, ini saya kasih pengenalan ya, kenapa 4 jurusan ini berada di satu fakultas ya. Tadi ada apa aja? Perminyakan, pertambangan, geofisika, dan metalurgi. Nah, yang kedengeran dari nama fakultasnya cuma pertambangan dan perminyakan. Geofisika sama metalurgi kan kalian nggak tahu ya, padahal ada di situ. Nah, jadi fakultas FKM ini merupakan fakultas yang fokus utamanya itu untuk kegiatan eksplorasi.
baik itu sumber minyak dan gas bumi maupun mineral. Ya, makanya ada pertambangan dan perminyakan. Jadi mineralnya khusus ditambang, perminyakannya di kata perminyakannya itu. Nah, kalian mikir nggak mencari mineral dan minyak itu gimana sih caranya? Gak kepikiran kan? Emang kalian bisa asal ngebor di manapun nemu minyak kan enggak ya? Nah itu yang nyari adalah geofisika, ya. Yang mencari sumber utama gas itu ada di mana, minyak di bawah bumi ada di mana, emas ada di mana, itu geofisika semua yang nyari, ya. Jadi jangan salah sangka. Kalau teknik pertambangan sama teknik perminyakan itu dia teknik khusus mengambilnya saja. Jadi misal geofisika nih kita udah kerjasama bareng-bareng. Kalau geofisika biasanya kerjasama. Awalnya kami pikir materi perihal pertambangan akan sangat berat dan sulit untuk dimengerti. Tetapi pembawa acara dan narasumber benar-benar mahir dalam menyampaikan materi sehingga kami dapat mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh narasumber. Jadi nggak nyesel deh berkunjung ke Fakultas Pertambangan ITB. Pada hari keduanya kami berkesempatan untuk mengunjungi Universitas Indonesia atau bisa kita kenal UI, dan juga Universitas Al-Azhar Indonesia yang biasa kita kenal UAI. Pada UI kita mengunjungi 3 fakultas. Jadi kita mengunjungi Fakultas Kedokteran, FISIP, dan juga FH atau Fakultas Hukum di UI. Kita lagi di FKUI. Saat pertama kali sampai di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran, kami langsung diarahkan menuju Aula Imeri FKUI. Di sana kami diperkenalkan banyak tentang dunia kedokteran. Namanya Museum Kebangkitan Nasional. Letaknya di belakang RSPAD. Iya, jadi apa yang membuat Belanda mendirikan sekolah kedokteran? Karena banyak wabah yang terjadi pada saat itu, termasuk wabah cacar ini. Kami juga diberitahu apa saja kelebihan FKUI, lalu beberapa tips dan juga banyak hal lainnya. Tidak hanya itu, kita juga diajak untuk berkunjung ke Museum Kedokteran UI. Museum FKUI memiliki ribuan koleksi yang ditunjukkan. Ada alat-alat kedokteran, foto-foto bersejarah, video bersejarah, hingga spesimen-spesimen kedokteran. Sehingga itu menjadi pengalaman baru yang menarik dan banyak ilmu yang kita dapatkan. Saat kami mengunjungi FISIP UI, kami diajak untuk berkeliling fakultas. Di FISIP UI terdapat taman yang bernama Taman Tunas Bangsa. Setelah itu, kami diajak untuk menuju salah satu aula yang berada di gedung FISIP. Di dalam, kami bertemu dengan salah satu dosen yang ada di FISIP. Ia menjelaskan mengenai seputar FISIP. Ia juga menjelaskan apa sajakah yang harus kita persiapkan dan kita lakukan untuk masuk ke FISIP Universitas Indonesia. Oh iya, fasilitas yang ada di FISIP UI juga cukup banyak, seperti dekat dengan busway, klinik kesehatan UI, dan lain sebagainya. Pada Fakultas Hukum, kami diajak masuk ke dalam kampus dan kami pun mendengarkan presentasi dan sosialisasi dari seorang dosen di Fakultas Hukum UI. Presentasinya cukup menarik. Jadi dia menjelaskan bahwa hukum itu terbagi ke beberapa bagian seperti hukum pidana, hukum kesehatan, dan lain sebagainya. Dosen tersebut juga dia sangat terbuka. Itu susah itu nggak benar ya. Anda kan hari ini diterima dengan tangan terbuka gitu di sini. Selamat datang di Fakultas Hukum UI. Insya Allah nanti tahun depan Anda akan berkuliah di sini. Insya Allah ini adalah nantinya akan menjadi ruang kelas Anda semua.
Jadi anggap aja ini rumah Anda sendiri, nggak usah sungkan-sungkan. Nanti sekiranya ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan dan sebagainya, ya silakan. Anggap aja ini rumah Anda sendirilah pokoknya gitu. Sekaligus Bapak Ibu guru dan adik-adik. Yang pertama adalah saya mahasiswa program doktor. Jadi sekarang sedang menyelesaikan disertasi, insya Allah semoga terselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi saya juga mahasiswa, jadi mohon maaf kalau saya memakai celana jeans ya dalam menemuin Anda, karena saya harus pontang-panting kemana-mana untuk melakukan riset gitu. Para siswa dan sebagainya. Ya. Jadi seperti saya nggak perlu tambahkan lagi, cuma yang jelas bahwa apapun Anda dari sarjana hukum yang reguler atau yang paralel, ya, atau kelas hukum kelas internasional, itu nanti ada dapat ijazah, itu tidak ada perbedaan sama sekali. Sama ijazahnya tertulis sarjana hukum. Tidak ada dalam kurung sarjana hukum reguler, dalam kurung ekstensi, dalam kurung paralel, nggak ada. Sarjana hukum. Kenapa demikian? Ya karena tidak. Jadi apabila dari murid ingin bertanya entah itu mengenai hal perihal kampus, jurusan, ataupun bahkan kita boleh meminta pendapat seorang dosen hukum terhadap hukum di negara ini. Jadi yang terakhir kami berkunjung ke UAI, ya Universitas Al-Azhar Indonesia. Selama di sana kami diajak berkeliling kampus, mulai dari fasilitasnya seperti perpustakaan kampus, aulanya, dan beberapa ruangan-ruangan yang di sana. Di UAI, kami diajak untuk berkeliling kampus dan mengunjungi beberapa fakultas seperti Fakultas Hukum, Teknik Pangan, DKV, PAUD, dan lain sebagainya. Saat kami mengunjungi masing-masing jurusan, beberapa jurusan mengajak kami untuk praktek secara langsung. Dan tidak hanya itu, masing-masing fakultas juga menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari nantinya. Menurut saya untuk yang di UAI ini cukup menarik karena kami diajak ke ruang kerja mereka. Misalkan pada teknik elektro, saya dan kelompok saya diajak untuk melihat bagaimana suatu 3D printer bekerja. Didorong sampai dipanaskan di ujung leleh lalu dibuat itu dia bisa overheat nggak? Hah? Overheat bisa. Kalau kita programnya salah, ya kan? Artinya kita terlalu lama di sebuah titik gitu ya. Terlalu lama di sebuah titik, overheat itu kemungkinan besar adalah karena kita durasi waktu untuk pengerjaan terlalu lama di situ di satu titik gitu kan. Sementara bahan kan masih panas. Kemudian juga mereka juga membuat inovasi kincir angin berbahan yang sangat ringan. Scan aja kayak gini, nanti ada gambar-gambar muncul gitu terus ada narasinya juga. Ini virus corona, jangan dekat-dekat ya. Nah gitu kira-kira. Terus ini juga masih banyak lagi yang bisa di-scan kayak ini contohnya. Diam di rumah agar tidak terkena virus corona. Nah itu pokoknya kira-kira lagi. Ya, jadi setelah seharian berkeliling kampus, kami pun mencapai waktunya untuk pulang. Kebetulan pada saat itu sudah masuk waktu asar, maka dari itu kita melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Agung Al-Azhar. Dan ya, setelah itu kami pun pulang.